103,5 TM Radio Musik dan Informasi Terbaik. Halo, selamat pagi nih travelers dan juga pemirsa Radio TV. Kita jumpa lagi di pagi hari ini setiap bulannya. Seperti biasa kalau bisa di hari Rabu, entah itu minggu ke-1, ke-2, atau ke-3 ataupun ke-4, itu pasti ada program Pajak Menyapa. Tadi juga sudah Dila juga sounding ya di Daily Morning sebelumnya. Kalau misalnya di jam 9 kita akan bergabung bersama Kanwil DJP Jateng 2 yang akan bersama Dila Kartika sampai dengan 1 jam ke depan. Dan tentunya di sini sudah ada tim penyuluh pajak pertama yang sudah hadir di studio. Dan ini juga wajahnya mungkin masih baru ya dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi nanti kita akan kenalan dulu. Tapi sebelumnya kita akan memberi informasi juga untuk tema kita di pagi hari ini. Ini mengenai registrasi dan aktivasi Cortex persiapan menghadapi sistem baru pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Langsung aja kita menyapa dulu nih dari narasumber yang sudah hadir. Di sini ada Bapak Alfandi dan juga ada Bapak Randy ya. Nah ini yang sudah hadir di studio. Halo, gimana nih Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Mungkin boleh diperkenalkan dulu nih satu-satu. Oke, saya perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Alfandi Fatkur Rahman. Saat ini saya penyuluh di Kanwil Jateng 2. Sebelumnya saya dari Jakarta, tepatnya dari KP Madya Jakarta Pusat. Jadi istilahnya pindah kerja. Mutasi ke sini ya, Pak ya. Ini karena tim penyuluh yang sekarang ini semuanya baru ya? Baru, ya. Ada berapa orang sih, Pak? Ada 5 orang. Ada 5 orang. Iya. Yang bulan lalu berbeda, yang sekarang juga berbeda hadirnya ya? Iya, sudah ada Pak Dedi, ada betul. Mbak Neni sama Mas Chandra. Sekarang giliran kita ya, Mas Randy ya. Di rolling ya. Oke, ini ada mungkin Dila manggilnya Bapak Fandi aja ya? Pak Fandi boleh? Boleh ya. Oke, nah selanjutnya nih, boleh nih Pak diperkenalkan nih Pak Randy. Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Randy Brian. Saya penyuluh pajak pertama di Kanwil DJP Jateng 2. Kebetulan kantor saya sebelumnya di KPP Madya Semarang. Oh, dari Semarang dekat aja ya Pak? Ya. Lumayan lah 2 jaman ya? 1 jam lah. Oh, 1 jam nih betul. Kalau dengan tol ya? Dengan tol ya? Oh, jadi semua dari Semarang? Ya. Nah, sekarang dimutasi ke Solo, Surakarta ya. Oke, ini kurang lebih udah berapa bulan ya Pak di sini ya? Baru 2 bulan. 2 bulan ya? Iya. 2 bulan di sini udah mulai merasakan ambience di kota Solo ya? Iya, kebetulan karena saya lahir di Solo ya. Oh, kembali lagi ke Solo. Jadinya udah ngerasain kayak balik ke kampung halaman ya. Oke, Bapak Fandi dan juga Bapak Randy, kita ini akan membahas mengenai registrasi dan juga aktivasi Cortex ya. Iya, betul. Yang sebenarnya juga di awal tahun ini juga udah mulai disounding juga nih buat wajib pajak khususnya, gitu mengenai Cortex, karena nanti pelaporan SPT tahunannya melalui Cortex. Itu mulai tahun depan ya? Tahun depan ini ya. Tahun depan. Ya, jadi ini kan persiapan sebelum wajib pajak itu melakukan penyampaian SPT, di mana sistemnya sendiri adalah sistem yang baru. Nah, ini seperti perkenalan lah. Jadi kalau istilahnya ada peribahasa kan tak kenal maka tak sayang kan, daripada nanti kedepannya ketika wajib pajak itu mulai menggunakan Cortex dan nanti bingung mulainya dari mana. Dari awal kita lebih baik mengenalkan bagaimana sih tahap awal sebelum kita lapor SPT, langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan seperti itu. Karena yang harus dipersiapkan juga ada beberapa ini ya Pak ya, proses ya yang dipersiapkan ya. Kira-kira nih proses registrasi Cortex ini seperti apa nih Pak? Mungkin yang mau menjawab Bapak. Pada dasarnya Kak, proses registrasi di Cortex itu sama dengan kalau proses kita registrasi ke aplikasi apapun deh. Jadi istilahnya kita perlu masuk ke akses dulu ke website Cortex-nya ya. Nah, kemudian terus nanti kita melakukan registrasi. Registrasi sendiri di Cortex itu sebetulnya kita membuka akun gitu Kak. Jadi sebelumnya kalau bisa kita infokan, Cortex ini kan sistem informasi terbaru dari DJP. Itu menggantikan sistem yang sudah hampir 15 tahun lamanya. DJP online itu ya Pak? Itu lebih baru lagi. Lebih baru lagi. Ada lagi yang lebih lama. Itu kalau kita menyebutnya itu sistem informasi DJP gitu aja kan. Nah, itu umurnya sudah lama dan mau tidak mau itu harus diperbarui. Karena memang harus menangkap kemajuan zaman, sudah harus berkembang, itu harus kita perbarui. Nah, untuk membuat suatu sistem yang akhirnya nanti akan mengakomodir banyak data, kita perlu satu rumah. Akun inilah yang menjadikan. Jadi ketika kita ngomong registrasi Cortex itu pada dasarnya kita membuat satu akun
di Cortex ya. Nah, nanti dari akun inilah baru nanti proses bisnis lainnya akan jalan seperti itu. Di proses registrasi ini yang dibutuhkan sebetulnya cuma data nomor NIK sama nomor email sama nomor HP itu aja. Oke. Karena kalau NPWP kan sudah terintegrasi ke NIK ya Pak ya? Iya, sebagian besar. Ya itu sebetulnya karena kita menginduk pada Disduk Capil itu sebetulnya hampir dipastikan NIK itu sudah semacam menjadi NPWP gitu ya. Nah, cuma memang dalam beberapa case dibutuhkan pemadanan. Tapi sebagian besar sudah oke. Oh, berarti sudah, karena sampai tahun lalu ya Pak ya untuk pemadanannya ya? Proses pemadanan secara formal sampai tahun lalu, cuma sampai sekarang pun masih bisa dijalankan. Sama perlu menambahkan ya, jadi secara umum NPWP itu NIK itu tidak langsung menjadi NPWP. NIK itu bisa menjadi NPWP apabila kita lakukan pemadanan atau melakukan aktivasi namanya. Jadi nanti ketika diaktifasi barulah NIK itu menjadi NPWP. Aktivasinya bagaimana? Menggunakan sarana Cortex tadi. Iya. Jadi di Cortex itu mengenal 3 klaster. Klaster pertama adalah ketika wajib pajak itu tidak memiliki NPWP. Klaster kedua adalah wajib pajak itu memiliki NPWP aktif yang lama ya, yang 15 digit tadi, atau NPWP-nya ada tapi non efektif, atau sudah pernah melakukan akses di DJP online. Klaster ketiga adalah untuk istri yang menjadi satu kesatuan dengan suami, sehingga atau istri yang bergabung dengan suami. Ini klaster yang ada di Cortex. Jadi ada 3 klaster ini yang melakukan registrasi di Cortex. Nanti mungkin kedepannya nanti akan kita jelaskan lebih rinci lagi ya klaster-klaster itu bagaimana seperti itu. Tadi kan juga disebutin sama Pak Randy kalau misalnya ke Cortex ini juga harus punya akun juga ya. Nah kalau misalnya sebelumnya di DJP Online sudah mempunyai akun, ini harus mempunyai akun lagi atau bagaimana nih Pak? Iya, jadi memang karena Cortex itu pun mengambil basis data dari berbagai sumber gitu ya Pak ya. Jadi memang ketika kita mempunyai akun di DJP Online, kita memang harus buat lagi di Cortex. Cuma untuk skenario yang ini yang paling mudah. Karena data sudah siap terbentuk. Jadi ketika seseorang yang sudah mempunyai NIK dan sudah diaktifkan sebagai NPWP dan kemudian sudah pernah login ke DJP Online, kita bilang familiar lah ya. Itu ketika kita masuk ke halaman Cortex itu hanya tinggal masuk ke menu lupa password. Jadi hanya tinggal lupa password, kemudian proses yang dilakukan itu sebetulnya adalah tinggal melakukan generate ulang password. Jadi karena di Cortex itu kan dia butuh data baru, jadi di sini kita pakai pembentukan data barunya melalui password baru yang berbeda juga dari DJP Online. Nah, jadi ketika seseorang mengunjungi Cortex tinggal masuk ke lupa password, nanti ketika datanya sudah valid, maka di halaman lanjutan Cortex itu sudah akan dimunculkan NIK sama emailnya. Jadi tinggal input aja, kemudian email yang sudah yang tadi data yang sudah dimasukkan lewat email nanti akan link passwordnya akan masuk ke email yang diinput. Ya seperti lupa password pada aplikasi biasa Mbak, tinggal bentuk aja, input isi ulang, udah jadi. Itu yang paling enak, itu skenario paling gampang. Ini kalau untuk yang sudah punya akun. Kalau yang belum, jadi kalau yang belum itu menggunakan sarana registrasi. Tetap dari awal registrasi, seperti itu. Registrasi sendiri di Cortex itu mengenal registrasi untuk wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, wajib pajak bendahara atau pemerintah, atau mungkin dari wajib pajak luar negeri yang menjadi BUT, bentuk usaha tetap di Indonesia. Seperti itu. Jadi semuanya sekarang menginduknya di Cortex untuk pendaftaran NPWP atau registrasinya. Tapi itu buat yang belum punya akun di DJP Online sebelumnya berarti ya Pak ya? Iya, seperti itu. Berarti nggak ada bedanya ya Pak untuk yang wajib pajak orang pribadi, badan, ataupun yang lainnya tetap harus punya ya berarti ya? Tetap, karena kalau kita bicara Cortex itu hanya media Kak. Jadi untuk sarana pemenuhan kewajiban perpajakan itu kan menyasarnya tetap ke banyak jenis wajib pajak ya. Ada orang pribadi, ada wajib pajak badan, ada instansi, bahkan instansi pemerintah pun harus Cortex. Harus Cortex juga. Harus juga. Jadi instansi pemerintah juga, dan terakhir tentunya adalah bentuk usaha tetap, itu adalah misalnya bentuk perusahaan dari luar negeri yang punya operasional di Indonesia, itu pun juga harus. Nah, bagaimana kalau misalnya ada satu perusahaan, ada perusahaan yang mungkin punya beberapa cabang nih Pak. Nah, kalau misalnya punya beberapa cabang, apakah setiap cabangnya juga harus melaporkan SPT tahunnya sendiri, ataupun
atau misalnya diakumulasi terus dikumpulkan menjadi satu di kantor cabang utama misalnya gitu, kantor utama misalnya. Kalau kita bilang rezim yang dulu ya, rezim yang dulu itu kan setiap kantor cabang itu dia harus mendaftarkan di tempat kedudukannya masing-masing gitu. Kalau di Cortex itu tidak, sekarang hanya dari satu kantor induknya saja yang mendaftar Cortex. Kemudian untuk menginformasikan cabang-cabangnya di mana saja, itu nanti dari perusahaan induknya nanti yang akan melakukan inputan di Cortex. Jadi nanti ada menambahkan tempat-tempat kegiatan usaha yang mana saja seperti itu. Sedangkan untuk pelaporan tidak ada perubahan sebetulnya kan? Tetap sama. Ya, tidak ada perubahan. Artinya secara prinsip perusahaan cabang itu tidak melaporkan SPT-nya. SPT tetap ada perusahaan induk gitu. Cuma kemungkinan kalau memang dia sebagai misalnya anak perusahaan mungkin memang diperlukan nanti laporan keuangan konsolidasi gitu ya. Tapi pada dasarnya untuk pelaporan tidak ada beda. Untuk perusahaan cabang tidak melakukan pelaporan, semua dilaporkan di SPT induknya, perusahaan induknya. Iya, jadi ada tambahannya mungkin? Ya, jadi konsepnya antara yang dulu dengan sekarang itu berbeda. Kalau sekarang itu ada dikenal dengan namanya istilah sentralisasi. Semuanya terpusat di pusatnya. Ya. Kalau dulu namanya NPP cabang, tapi kalau sekarang istilahnya berganti, namanya adalah LIDKU ya, Mas Randy ya. Nomor tempat kegiatan usaha. Ya. Ya, jadi cukup nanti wajib pajak badannya itu menambahkan cabang-cabang atau NIDKU-nya tadi di akun Cortex masing-masing. Jadi tidak perlu melakukan pendaftaran seperti dulu. Tidak perlu mendaftar seperti dulu, jadi udah kayaknya lebih mudah ya, mempermudah ya Pak sebenarnya ya. Iya, memang pengennya simplifikasi kan. Jadi sekarang kalau dulu kan dari satu perusahaan bisa, karena perusahaan cabangnya banyak kan bisa beredar banyak nih. Jadi sekarang kita simplifikasi aja. Jadi cukup daftar satu di Cortex atau induk, kemudian declare tempat kegiatan usahanya di mana aja. Tinggal nanti ada ininya sendiri ya di halamannya. Ada isiannya juga. Ada isiannya. Wah, ini sih mempermudah banget nih khususnya ya buat para bendahara dan lain-lainnya nih. Oke, nanti kita break dulu nih Pak Fandi sama Pak Randy ya, dan juga mengajak untuk travelers dan juga pemirsa Radio TV yang pengen nanya-nanya mengenai pajak juga nih, apalagi mengenai Cortex karena persiapan buat tahun depan pelaporannya melalui Cortex. Ini boleh langsung aja drop message-nya di 0816671035. Jangan kemana-mana ya, kita masih tetap di Pajak Menyapa. Oke, travelers dan juga pemirsa Radio TV, kita balik lagi dalam Pajak Menyapa dan masih bersama Bapak Randy dan juga Bapak Fandi di studio, masih dari Kanwil DJP Jateng 2 ya. Tapi sebelum kita ngebahas lagi sebelumnya, ini kita mau jawab dulu pertanyaan dari travelers dulu ya, Pak Fandi dan Pak Randy ya. Ini ada yang nanyain di pagi hari ini, kita langsung ini aja. Kita akan langsung jawab. Oke. Halo TR Radio, Mbak Dila nih mau tanya, kalau kita punya kendaraan yang baru saja dibeli tahun ini dengan cara mencicil, tapi saat laporan SPT tidak disertakan kemarin, apakah harus dilaporkan juga untuk di tahun depan? Dari Andi di Gondang Rejo. Silakan, Kak. Dirimu atau saya? Kapan dira? Jadi kalau untuk pelaporan SPT itu memang melakukan pelaporan harta maupun hutang. Harta untuk harta berupa benda berwujud, misalnya motor, mobil, ataupun kendaraan yang lain, maka nanti menggunakan nilai, ada dua nilai kalau nanti ya di Cortex ya, nanti ada namanya nilai asal, nilai awal, dan juga nilai sesuai dengan estimasi besar atau nilai akhir ya Mas Randy ya namanya ya. Ya, jadi nanti kita menginput dua nilai awal dan nilai akhir. Jadi ketika kita membeli motor dengan cara mencicil, maka nanti tetap diisikan dengan nilai awal kita membelinya tadi. Kemudian nanti ketika misalnya sudah diinput dengan nilai awalnya, nanti misalnya masih tahun yang sama ya, berarti kan belum ada depresiasi nilai ya, berarti nilai akhirnya juga sama dengan nilai yang diinput tadi. Kemudian karena tadi dengan cara mencicil atau kita bisa istilahnya kredit ya, maka nanti untuk kolom hutangnya juga harus ditulis. Jadi ada dia, jadi nanti sinkron antara nilai atas dengan nilai bawah, seperti itu. Jadi nanti berarti tinggal dilaporkan aja di SPT tahunan berikutnya, nggak apa-apa ya Pak ya? Kalau pelaporan itu harus sesuai dengan tahun yang bersangkutan memperoleh. Berarti kalau misalnya tahun ini dia belum menyatakan, ini gimana nih? Bisa pembetulan SPT. Pembetulan SPT, tapi masih bisa sekarang? Bisa, pembetulan itu tidak dibatasi selama belum dilakukan tindakan pemeriksaan. Gitu. Iya, jadi misalnya kita pembetulan satu, kemudian pembetulan kedua, ketiga, keempat atau kelima itu masih diperbolehkan.
selama belum dilakukan tindakan pemeriksaan atau ketika dia belum melewati masa daluarsa untuk lebih bayar. Jadi kalau lebih bayar itu tidak boleh lebih dari 3 tahun untuk pengakuannya. Jadi kalau misalnya dia tidak ada perubahan nilai SPT-nya yang menyebabkan dia lebih bayar, maka itu bisa selama belum dilakukan tindakan pemeriksaan oleh KPP seperti itu. Oke, berarti ini buat Mas Andi ini bisa pembetulan ya? Pembetulan SPT, iya silakan. SPT-nya Pembetulan SPT. Sekarang ya Pak ya, karena pembeliannya kan di tahun ini berarti iya, ya. Seperti itu. Jangan menunggu untuk tahun depan ya. Iya. Oke, ini kita jawab lagi pertanyaan selanjutnya. Selamat pagi TA, saya Anita di Laweyan. Mau tanya, ini kemarin saya nih sudah lapor SPT tahunan, namun ada kesalahan pengisian. Apa bisa mengulang lapor kembali atau dilaporkan tahun depan? Kayaknya case-nya hampir sama ya. Iya. Ya, pada dasarnya kalau terjadi kesalahan pengisian SPT, silakan lakukan SPT pembetulan aja sih kan. Tinggal kalau kita kan case-nya kemungkinan kan ini masih SPT tahun 2024 ya, kemungkinan paling cepat lah kan gitu ya. Ya, jadi silakan lakukan pembetulan nanti melalui mekanisme download di form baru aja. Gitu. Nanti aksesnya kalau ini masih dari DJP online. Ini masih di DJP online ya. Pembetulan soalnya. Pembetulan ya. Jadi dibedakan antara tahun pajaknya. Jadi untuk tahun pajak 2025 ke atas itu menggunakan sistem baru Kortek. Tapi ketika kita membetulkan SPT yang lama, maka sarananya masih menggunakan sarana yang lama, yaitu masih menggunakan DJP online seperti itu. Oh oke. Ini tapi nanya lagi nih, Mbak Andi tanya, kalau misalnya langsung ke kanwilnya apa bisa katanya gitu? Kalau ke kanwil hanya bisa untuk membantu proses edukasinya ya Kak. Oh lebih ke ya. Soalnya kalau untuk akses itu ya kalau dengan jaringan wifi tapi nanti loginnya dengan akunnya yang bersangkutan sih bisa seperti itu. Tapi kami lebih ke proses edukasinya gitu ya, karena di kanwil itu kan tidak punya catatan record khusus seperti KTP operasional. Oh gitu. Tapi kalau misalnya ada kesulitan atau butuh gimana nih Pak caranya untuk pengisian SPT, mampir ke kantor itu aja nggak apa-apa. Ada penyuluh yang bisa membantu. Iya. Akan didampingi juga ya. Iya. Jadi mau di KPP mau di kanwil sama saja, semuanya bisa. Saat ini modelnya borderless. Jadi semua KPP bisa melayani untuk membantu ya, edukasi ya, bukan ketika ada masalah ya. Ketika edukasi itu bisa borderless, tapi ketika nanti sudah berhubungan dengan data teknis itu yang bisa melihat hanya KPP terdaftar karena datanya bersifat rahasia. Rahasia. Iya. Oh oke. Jadi untuk edukasinya mungkin Mbak Anita nanti bisa didampingi ya. Bisa langsung datang saja. Kalau misalnya mungkin bingung untuk melakukan pembetulannya gitu. Oke. Sekarang kita balik nih ke Kortex lagi. Mungkin ada yang baru dengerin juga, pengen tahu nih cara proses pendaftaran Kortexnya. Ini awalnya seperti apa nih tahap-tahapannya nih? Apakah wajib pribadi, perusahaan, ada perbedaannya gitu? Gini aja Kak, kita karena persiapannya untuk orang pribadi dulu ya. Jadi gini, sebetulnya ketika teman-teman itu nanti masuk ke halaman awal Kortex, itu akan ada 3 saluran utama tuh Kak. Jadi yang pertama nanti salurannya adalah lupa password. Kemudian ada saluran kedua itu nanti aktivasi, dan saluran terakhir itu nanti daftar di sini gitu ya. Oh oke. Nah, kenapa kita bilang saluran? Karena memang peruntukannya beda. Gitu. Seperti yang saya infokan tadi, saluran lupa password itu digunakan untuk yang sudah ber-NPWP dan juga sudah familiar dengan DJP online. Silakan masuk ke lupa password. Kemudian untuk saluran daftar di sini itu yang betul-betul pure, dia belum pernah punya NPWP dan baru akan mengaktifasi NIK-nya sebagai NPWP, silakan masuk ke saluran yang daftar di sini. Nah, untuk saluran daftar di sini itu sebetulnya adalah implementasi dari pengisian ke formulir biasa. Jadi nanti dibutuhkan data yang berasal dari NIK, kemudian nanti dibutuhkan data untuk alamat tempat tinggal atau domisili. Kemudian nanti ada declare itu artinya hanya mengisi saja pekerjaannya apa. Di Kortex ini nanti dimungkinkan untuk mengisi berbagai jenis usaha, tidak cuma satu, gitu ya. Kemudian nanti tinggal divalidasi nanti dengan alamat email sama nomor HP. Itu yang kira-kira dibutuhkan untuk proses registrasi untuk orang pribadi. Nah, kemudian kalau yang bertanya-tanya, yang saluran aktivasi ini untuk seperti apa sih Kak itu ya? Jadi untuk saluran aktivasi itu digunakan lebih kepada yang pertama pemilik NPWP namun belum pernah sama sekali ke DJP online.
Oke. Jadi dia Rajin ya. sudah pernah melakukan aktivasi NIK, tapi belum sempat nih. Kemungkinan mungkin istilahnya mungkin baru daftar di akhir-akhir Desember lah ya. Jadi belum pernah familiar itu nanti aktivasi. Jadi itu istilahnya dari menaktivasi, dia nanti akan merefresh lagi, mendaftarkan lagi email sama nomor HP yang ada di Ciplonan untuk nanti di-create di Cortex. Kemudian aktivasi itu apa? Untuk status istri. Jadi gini Kak, status istri itu sekarang pada rezim Cortex mau kita luruskan kembali gitu ya. Gimana tuh, Jadi di sistem perpajakan itu istri itu sebetulnya kewajiban perpajakannya itu secara default itu menyatu dengan suami sebagai kepala keluarga. Oke. Nah itu sebetulnya aturan lama. Jadi ini bukan aturan baru. Nah yang terjadi sekarang ini istri dan suami itu terkadang memiliki 2 NPWP. Iya. Nah di era Cortex ini mau kita luruskan, mau kita rapikan. Jadi si istri ini biarlah bergabung saja dengan suami gitu. Sistemnya sekarang bisa kok untuk mendapatkan nomor NIK istri itu sebagai bagian dari pemotongan, bisa kan seperti itu. Nah fitur aktivasi inilah nanti yang akan digunakan oleh istri tadi ya. Oh oke. Tapi berarti kalau misalnya istrinya sebelumnya udah melakukan pemadanan NIK gimana Pak? Jadi kalau untuk Cortex ini kan tadi kan kita mengenal istilah untuk istri itu bisa menjadi beberapa mekanisme untuk pelaporannya. Pertama, istri itu dengan suami terpisah, lapor masing-masing. Itu bisa statusnya pisah harta ataupun MT, melaksanakan kewajiban perpajakannya masing-masing. Yang kedua adalah satu kesatuan ekonomis, jadi istri dan suami jadi satu kesatuan. Tadi Kak Dila menanyakan bagaimana apabila istri dan suami ternyata dari awal sudah NPWP masing-masing ya. Nanti di Cortex itu yang bersangkutan bisa masuk di Cortexnya sendiri. Untuk istri ya yang ingin digabung dengan suami tadi ya, nanti yang bersangkutan kemudian melakukan perubahan data sendiri di Cortexnya tadi menggunakan perubahan NPWP-nya menjadi nonaktif. Oh, dinonaktifkan sendiri. Nanti setelah dia nonaktif, pastikan untuk istrinya tadi sudah masuk ke daftar unit keluarga dari suaminya. Jadi di Cortex itu ada namanya profil wajib pajak. Dalam profil wajib pajaknya itu ada namanya data keluarga. Pastikan istri tersebut sudah masuk di data keluarga tersebut, sehingga nanti ketika NIK-nya yang bersangkutan ini digunakan sudah tidak bisa lagi karena sudah nonaktif. Sehingga nanti akan menjadi satu kesatuan atau digabung dengan suaminya. Ya. Oh, berarti memang sekarang harus semuanya induknya ke suaminya ya, berarti ya? Iya, seperti itu. Dan saat ini semua bisa serba online, Mbak. Iya, jadi nggak perlu kita datang KPP dulu kan. Kalau untuk ngurus surat-surat kan harus ke KPP. Sekarang nggak. Jadi kalau nonaktif cukup masuk akun Cortex-nya istrinya tadi, pilih perubahan data menjadi nonaktif. Ketika nanti disetujui oleh KPP 1 hari biasanya, itu nanti menjadi nonaktif. Tinggal melakukan penginputan di data keluarga suami, sudah selesai. Seperti itu. Lebih praktis. Lebih praktis ya. Berarti semuanya serba online nih travelers ya. Bisa dicoba-coba dulu ya, Pak ya. Kalau kayaknya lebih gampang ya. Lebih gampang. Ininya Cortex itu sebetulnya hanya menunya aja yang banyak. Oh, menunya yang banyak. Tapi sebetulnya untuk operasionalnya seharusnya sudah familiar sih Kak. Tetap hampir sama-sama aja mungkin ya Pak. Mungkin lebih butuh mengenal sistemnya itu ya, mungkin yang lebih terkadang itu ketika kita melihat suatu tampilan itu udah banyak banget menunya udah bingung dulu ya sendiri. Nah sebetulnya ya cepat kok familiarnya itu sebetulnya. Tinggal diklik nanti muncul sendiri, tinggal kita ngisi-ngisi gitu ya Pak ya. Yang paling penting sih mungkin jaringannya ya di rumah ya, kuota dan juga wifi-nya mungkin ya. Itu harus benar-benar ini juga nih. Kadang kan kemarin juga ada nih temennya Dila juga pas mau laporan SPT tahunan karena berhubungan sama Lebaran. Dia lupa nih Pak. Nah pas mau akhir-akhir, nggak tahu ya mungkin overload juga ya. Kayak gitu. Akhirnya terus sinyalnya juga nggak bagus. Nah dia keterlambatan 1 hari. Biasanya kalau udah tanggal 31 itu udah itu overload ya, tanggal keramat ya. Makanya harusnya lebih baik sebelum-sebelumnya ya. Dari awal kita biasanya sosialisasikan atau edukasi lebih awal lebih bagus lapornya ya. Karena kalau awal-awal pastinya
lebih lancar jaringannya. Betul. Seperti itu. Apalagi yang tahun ini kan bertepatan hampir sama Lebaran ya Pak. Iya. Jadi kan udah pikirannya udah kemana-mana Beda. gitu kan, beda-beda pada yang mudik ya. Iya. Oke nih, berarti kalau misalnya tadi kan yang aktivasi ya Pak ya, Iya. yang aktivasi mana tadi ya? Aktivasi pajak ya Pak? Aktivasi Kortek ya. ya. Korteksnya. Nah kalau misalnya tadi yang daftar di sini berarti itu untuk yang belum pernah. Belum pernah. Untuk yang betul-betul ingin baru dari awal. Yang dari awal. Ah. Berarti dia juga baru mendaftarkan NIK sama Iya. NPWP-nya. Ya. Oh gitu. Jadi melalui daftar di sini, Daftar di sini, tinggal isi ya. data-datanya Iya. aja. Oke, Ah. berarti sebenarnya sih semuanya sekarang ada di Kortex ya, travelers. Iya. Jadi buat travelers yang belum tahu nih seperti apa, mungkin ya belum coba-coba, mungkin bisa dilakukan dulu nih, masuk ke halaman Kortexnya. Iya. Di halaman apa nih Pak? Di kortekpajak.co.id. Kortex.pajak.go .go.id. apa .co Pak? .go. .go ya? Iya, go. G ya. Kanisa ya, go. .go.id. Oke, ya. berarti untuk sekarang wajib untuk daftar melalui Kortek. Kortek. Nah, dan pastikan apabila sudah pernah login di DJP online, dia bukan daftar lagi, tapi pilih lupa password. Oh jadi itu ya, jangan sampai Ya. malah daftar di sini lagi Ya, Pak ya. seperti itu. Jangan sampai lupa ya. Berarti Ya. memang harus di lupa password tadi. Lupa password, ya. Tadi juga udah disampaikan sama Pak Randy juga tahapannya seperti kayak kita lupa password kalau misalnya masuk ke akun-akun lainnya Iya, ya. iya. Kayak gitu ya. Oke, nanti kita break dulu nih sekarang buat travelers juga yang masih mau tanya-tanya masih boleh. Kita masih ada sesi juga nih setelah ini. Langsung aja drop message-nya di 0816671035. Jangan kemana-mana, tetap di Pajak Menyapa. Oke, travelers dan juga pemirsa Radio TV, kita balik lagi dalam Pajak Menyapa masih bersama tim penyuluh pajak dari Kanwil DJP Jateng 2 bersama Bapak Randy dan juga Bapak Fandi di studio ya. Ini udah masuk di sesi 3 nih. Nggak kerasa juga ya Pak ya. Oke, tadi kan kita sempat nih pada saat break itu ngebahas mengenai kode otorisasi ya. Iya. Nah, itu kan mungkin biasanya kode otorisasi ini muncul pada saat kita udah mulai registrasi nih di awal, nanti Iya. muncul nih kodenya. Nah, sebenarnya seberapa penting itu ada kodenya dan itu sebagai pengganti apa nih Pak? Baik. Jadi ketika sudah melakukan registrasi dan kita sudah masuk ke Korteknya, nanti untuk bisa melakukan pelaporan SPT, maka itu membutuhkan tanda tangan. Kalau yang lama kan kita biasanya tanda tangan basah ya, Kak Dila ya, tangan basah, atau yang dulu tuh menggunakan itu Mas ya, apa namanya, kode keamanan itu ya. Kalau sekarang di Kortek ini mengenal ada namanya kode otorisasi. Kode otorisasi adalah pengganti tanda tangan basah, atau misalnya dari wajib pajak ini mempunyai tanda tangan digital yang sudah terverifikasi dari BSRN, maka itu bisa diinput di sini Kak. Oke. Ya, jadi istilahnya bahwa tanda tangan saat ini bukan tanda tangan basah lagi, tapi tanda tangan menggunakan tanda tangan digital. Di mana ketika wajib pajak tidak punya tanda tangan tersebut, maka diberi kode otorisasi yang diberikan oleh DJP. Tapi ketika yang bersangkutan ingin menggunakan tanda tangannya sendiri, diperbolehkan. Ada sarana untuk menginput di situ, seperti itu. Oke, berarti nanti pas kalau misalnya nggak ada kode otorisasi ini otomatis akan muncul ya Pak ya? Iya, dibuat. Dibuat. Oh ya, dibuat ininya. Oke, berarti buat traveler sendiri yang sudah punya itu bisa menggunakan yang tadi ya Pak ya? Iya. Apa namanya? Kode tanda tangan digital yang sudah terverifikasi oleh BSRN. Oke, berarti memang gunanya untuk sertifikat elektronik atau kode otorisasi ini gunanya untuk berarti tadi ya pengganti tanda tangan tadi ya? Iya, istilahnya ketika kita akan melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan, itu nanti kan ada biasanya Kak ya, ketika kita dalam administrasi perpajakan itu kan ada pemenuhan kewajiban, ada juga pemberian hak gitu ya. Ketika wajib pajak akan mengajukan permohonan selalu pasti diakhiri dengan tanda tangan nih. Nah, itulah gunanya nanti kode otorisasi ini. Seperti itu. Seperti itu juga ketika misalnya ketika akan pelaporan SPT nanti akan diakhiri juga dengan pencantuman kode otorisasi ini gitu. Artinya jadikan satu paket aja. Ketika sudah berhasil registrasi, maka yang berikutnya adalah silahkan urus kode otorisasi. Jadi ketika nanti entah itu mau mengajukan permohonan, entah mau mengajukan pelaporan SPT,
step terakhir sudah bisa dilaksanakan. Oke. Gitu. Nah tadi kan kita bahas yang istri bergabung sama suami ya. Nah bagaimana kalau misalnya yang ternyata yang apa namanya NPWP istrinya ini nggak bisa gabung sama suaminya misalnya gitu Pak? Mungkin ada pas datanya dari keluarga ini nggak muncul si istrinya, ini bagaimana? Jadi kalau istri tadi ingin menjadi satu kesatuan ekonomis dengan suami, maka nanti tadi sudah dijelaskan ya di awal ya, bahwa yang bersangkutan ini yang pertama harus melakukan nonaktif, untuk NPWP-nya ya. Nanti nonaktifnya di mana? Itu yang pertama bisa langsung ke kortek dari istrinya tadi, dengan masuk ke korteknya dan melakukan perubahan data di sana menjadi nonaktif. Atau yang kedua dia bisa ke KPP terdekat dengan melakukan permohonan nonaktif tadi menjadi NPWP nonaktif. Kemudian yang bersangkutan tadi harus memastikan bahwa yang untuk istrinya tadi sudah masuk ke daftar unit keluarga dari suaminya. Iya, sehingga nanti ketika sudah masuk ke daftar unit keluarga di suaminya, itu nanti sudah menjadi satu kesatuan. Untuk NPWP dari istrinya tadi sudah tidak ada lagi kewajiban pelaporan SPT. Nah, kalau istrinya udah masih tetap dipotong pemotongan pajak dari kantornya misalnya Pak, buktinya ini gimana? Nggak masalah, itu otomatis masuk ke suaminya nanti. Oh, nanti akan langsung masuk? Iya, jadi nanti sistem itu mengenali yang bersangkutan tuh aktif atau tidak. Ketika tidak aktif dan sudah masuk ke suaminya, dia akan menjadi satu kesatuan. Dan nanti ketika satu kesatuan, maka nanti otomatis bukti potong istrinya nanti ke suaminya. Ketika istri hanya bekerja di satu pemberi kerja, maka nanti statusnya menjadi status final ya Mas Randy ya, sehingga nanti tidak akan menambah penghasilan di suami. Berbeda ketika NPWP-nya masing-masing. Ketika NPWP masing-masing nanti sistem akan baca bahwa yang bersangkutan ini adalah suami istri, karena kan sekarang kan datanya menginduk ke NIK. Ya ketika membaca menginduk ke NIK seperti ini, nanti otomatis yang bersangkutan harus ada penghitungan ulang untuk SPT-nya. Sehingga nanti ketika dihitung ulang ada kemungkinan yang bersangkutan menjadi kurang bayar. Karena itu untuk traveler yang NPWP-nya masih terpisah antara suami dan istrinya tersebut, apabila memang menghendaki satu kesatuan, maka sebaiknya diurus dari sekarang. Dari sekarang? Iya, karena takutnya nanti ketika sudah mendekati pelaporan dan kok tiba-tiba kok status saya kok jadi kewajibannya menjadi dengan suami harus digabung, bagaimana kan tadi lebih repot lagi kan. Tapi dari awal kita nonaktifkan, kemudian masukkan ke duk suami tadi, sehingga nanti menjadi pelaporan di satu kesatuan dan tidak ada lagi kewajiban pembayaran SPT apabila dari satu pemberi kerja seperti itu. Berarti memang sekarang wajib ya istri bergabung sama suami ya Pak? Gini Kak, jadi sebetulnya secara default memang keluarga itu sebagai satu kesatuan. Jadi di Indonesia itu istilahnya istri akan menginduk ke suami, kecuali ada case khusus. Misalnya memang dikehendaki si istri memang ingin terpisah kewajiban perpajakannya, atau misalnya si istri itu ternyata ada istilahnya harus mendapatkan keputusan hidup berpisah dari hakim ya, cerai kita bilang. Terus kemudian memang apabila memang dibutuhkan kondisi yang lain, diperbolehkan, tidak ada masalah. Cuma nanti itu akan berdampak pada cara perhitungan pajaknya seperti itu. Jadi ketika istri bergabung dengan suami seperti yang diinfokan oleh Kak Fandi tadi, perpajakan istrinya menjadi final. Itu cara paling sederhana, artinya hanya si suami hanya menginformasikan data penghasilan istri yang sudah dipotong pajak menjadi final tadi, tinggal laporan di SPT-nya suami seperti itu. Tapi ketika sudah mulai ada skenario lain, skenario yang memang menjalankan kewajibannya terpisah ya dari itu sendiri, ya perhitungan pajaknya akan dibedakan. Jadi nanti penghasilannya akan digabung dulu, kemudian nanti akan diberikan PTKP yang baru, dihitung pajaknya lagi. Bedanya di mana? Bedanya nanti adalah di penerapan layer pajak, Kak. Jadi ketika penerapan layer pajak itu kan kita kan berusaha untuk memberikan keadilan pada semua layer penghasilan gitu ya. Ketika penghasilan istri ini nanti digabung, maka otomatis dia akan dapat layer yang lebih tinggi. Otomatis pengenaan pajaknya lebih tinggi. Gitu. Sebagai contoh gini, misalnya ketika seorang suami misalnya mendapatkan penghasilan 100 juta, sedangkan si istri juga mendapatkan penghasilan 100 juta nih. Ketika si istri ini memang hanya dari satu pemberi kerja dan bergabung dengan suami, maka dia dianggap selesai nih.
perpajakannya sudah dari yang sudah dipotong, sudah selesai, maka tinggal PTKP dikenakan pada si suami. Tapi ketika 2 NPWP maka penghasilannya harus digabung dulu nih jadi 200 juta. Nah, tarif untuk 100 juta dan 200 juta kan beda ya. Beda, iya. Nah, di situ loh, efeknya di situ. Jadi ketika memang tidak dikehendaki istilahnya melakukan kewajiban perpajakan secara terpisah, gabungan aja. Iya Gitu sih, aja. lebih iya. Simpelnya gitu Iya, ya. betul. Kecuali kalau memang ada pertimbangan khusus ya, atau memang saya memang pengen berpisah ya, tidak ada masalah. Tetap bisa berarti. Tetap ya? bisa. Jadi tidak kalau tergantung kondisi. Oh, gitu. Defaultnya seperti itu. Kita defaultnya memang keluarga sebagai kesatuan, tapi kalau memang memang dikehendaki cara yang berbeda, tidak masalah juga. Cuma memang nanti ada dampak perhitungannya yang berbeda. Gitu. Ya, jadi merupakan pilihan bagi wajib pajak Iya, yang digabung atau dipisah. Bisa. Berarti kalau yang dipisah registrasinya tetap sendiri berarti ya, Pak? Registrasi Iya. sendiri. Sendiri kan? Monggo ya. Ya, meskipun misalnya data keluarganya ada di yang suami gitu. Ya, nanti ketika dia pilih registrasi otomatis dia terpisah. Terpisah, secara otomatis Iya. akan terpisah. Jadi untuk Oke. Jadi untuk mendapatkan status istri yang menjadi satu kesatuan sama suami itu sebetulnya 2 prasyarat harus dipenuhi, Kak. Yang pertama, NPWP istri harus non-efektif. Yang kedua harus didaftarkan di daftar unit keluarga suami. Oh, oke. Itu harus dua-duanya harus dipenuhi. Nah, ketika dia mengendaki secara terpisah, maka otomatis nomor NPWP masih aktif nih. Iya. Nah, jadi hanya satu yang terpenuhi. Iya, betul. Otomatis sistem akan membacanya perpajakannya pun terpisah. Oh, jadi secara otomatis Iya. ya. Berarti memang yang 2 itu yang paling penting ya, Pak ya? Iya. Harus NPWP-nya non efektif sama Masukkan daftar unit keluarga unit suami. keluarga suami. Ah. Oke, jadi intinya aktivasi NPWP ini kan NPWP atau NIK Cortex ini diperlukan untuk apa aja nih, Pak? Kalau untuk registrasi, ini digunakan apabila wajib pajak tersebut belum pernah melakukan aktivasi, belum pernah melakukan pendaftaran di DCP online sebelumnya. Kemudian untuk menu aktivasi, ini dilakukan untuk istri atau untuk wanita kawin yang ingin menjalankan hak dan kewajibannya. Seperti misalnya istri tersebut menjadi pengurus di suatu PT, atau istri tersebut menjadi suatu bendahara di suatu instansi, maka mau nggak mau kan dia harus akses ke Cortex-nya walaupun gabung dengan suami kan, maka nanti perlu melakukan aktivasi akun Cortex agar dia bisa masuk ke dalam Cortex, tapi tidak ada kewajiban pelaporan SPT. Ini fungsinya untuk aktivasi. Jadi jangan salah pilih ya. Jadi untuk istri yang jadi satu kesatuan dengan suami tadi, jangan melakukan registrasi, tapi pilihnya nanti adalah aktivasi seperti itu. Oke, berarti ini dari tugasnya tim penyuluh juga ya, Pak, untuk Iya. sosialisasi mengenai Cortex ya? Iya, ini akan 3 bulan ke depan kita akan sosialisasikan karena Terus ya. Januari sudah mulai SPT nih kan. Iya, betul. Jadi kalau nanti daripada teman-teman juga kaget di lapangan kan, ya kita sudah mulai lah. Yes. Berarti lebih ke mana nih, Pak? Ke perusahaan-perusahaan wajib pajak ini atau mengadakan kayak misalnya ada mengundang dari perusahaan atau bagaimana? Iya, rencananya sih kita September sampai dengan Desember nanti kita akan ada namanya sosialisasi ya secara langsung ke KPP. Kalau saat ini kita baru masuk ke KPP Madya ya di Surakarta ya, Mas Randy ya. Rencana sih mulai minggu ketiga dan minggu keempat ini. Nanti berjalan sampai dengan Desember. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan selain Madya nanti kita akan ke KPP lain untuk layanan sosialisasi SPT tahunan orang pribadi ataupun badan. Mekanisme saat ini masih menggunakan undangan. Jadi belum membuka kelas pajak ya, di mana wajib pajak bisa mendaftar di situ. Belum. Gitu. Kita masih ke undangan terlebih dahulu. Tapi ada rencana nggak, Pak, untuk kelas pajak nih kira-kira? Nanti ada. Mungkin nanti kelas pajaknya dimulai ketika sudah selesai campaign yang undangan ini dulu. Ini dulu ya. Ya, campaign undangan selesai baru nanti kelas pajak seperti itu. Oke, berarti ini 3 bulan ini lumayan banyak ya, Pak ya deadline-nya ya. Iya. Project. Ya, lumayan ya. Iya. Untung di sini udah nambah nih personilnya ya. Iya. Jadi bisa membagi tugas ya, Pak ya. Dan bantuan dari teman-teman di kantor pusat juga sudah cukup bagus. Artinya selain sarana edukasi yang berupa tadi kelas pajak gitu ya, terus nanti teman-teman juga akan menyediakan tutorial yang lebih spesifik terkait dengan pelaporan SPT. Nanti bisa diunduh melalui saluran YouTube gitu ya. Itu lebih spesifik, itu sudah akan misalnya untuk orang pribadi UMKM nanti
berikan langsung tutorial seperti apa gitu. Seperti itu. Untuk memudahkan bagi yang mungkin tidak kebagian undangan gitu. Iya. Jadi kan kita kan ada strateginya kan, kelas pajak di mana nanti kita interaksi secara langsung, kemudian ada secara online juga gitu ya. Cuma kan feel-nya beda ya. Betul. Kadang di online itu kan kadang tidak yang ada ya di ketemu langsung gitu loh. Nah, tapi untuk bagi yang kedua yang tidak bisa mengikuti, kita nanti akan sediakan video tutorialnya juga. Ini untuk memudahkan ya. Iya, intinya ya kita berusaha menjangkau sebanyak-banyaknya dengan saluran yang tersedia gitu. Kira-kira di mana akan kita usahakan seperti itu. Oke, nih kalau misalnya untuk traveler sendiri nih yang pengen tahu kegiatan-kegiatan dari DJP Jateng 2 ini, mungkin ada media sosialnya. Yang jelas boleh nanti, follow di mana? Yang jelas Instagram itu selalu aktif. Selalu ya. Dan travelers kalau memang butuh clue-nya, sebetulnya nama Instagram di DJP itu sudah terstandarisasi. Artinya pasti nanti diawali dengan kata pajak dulu gitu. Iya, pajak Jateng 2. Pajak Jateng 2 atau misalnya pajak Karanganyar gitu loh. Atau misalnya pajak gitu. Jadi istilahnya itu aktif. Kemudian masing-masing instansi itu sudah masing-masing unit kerja itu nanti sudah punya akun YouTube-nya juga. Jadi untuk misalnya podcast itu juga ada disediakan, Instagram ada, WhatsApp itu selalu ada. Artinya 3 saluran itu bisa digunakan kalau untuk melihat itu. Nah, baiknya lagi kalau semua sudah berjalan, nanti informasi tentang edukasi itu pun bisa kita lihat dari Cortex. Jadi nanti ketika ya mungkin akan kita coba mungkin di tahun depan ya Kak, artinya sudah selesai SPT tahunan, sudah kita familiarkan, nanti dari masing-masing kantor tuh biasanya akan membuka kelas. Nah itu bisa diakses dari Cortex. Bahkan misalnya dari teman-teman di Solo kalau mau ikut kelas pajak yang temanya sesuai dari KPP Medan misalnya, ya mau ngomong aja, bisa-bisa aja. Tapi melalui Cortex itu ya Pak? Ya, jadi nanti daftar dari Cortex, nanti akan diberikan saluran misalnya nanti biasanya melalui kalau lintas daerah kan kemungkinan daring ya, seperti itu. Tapi nantinya di kemudian hari daftar kelas pajak itu bisa dari Cortex. Jadi ya registrasi aja deh dari sekarang. Ya, biar mudah ya Pak ya dari sekarang ya. Karena udah mau masuk ke akhir tahun juga nih, biar nggak mepet-mepet nih travelers ya. Oke, mungkin terakhir nih Pak nih, ada mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan nih untuk travelers dan juga wajib pajak khususnya. Iya, baik. Jadi untuk traveler yang sudah memiliki akun DJP online, kami sarankan sesegera mungkin untuk melakukan lupa password ya Mas Redi ya, agar kedepannya ini lebih mudah untuk melakukan pelaporan SPT-nya. Sebenarnya untuk aktivasi akun Cortex ini apabila sudah pernah masuk DJP online mudah, hanya tinggal klik lupa password. Nanti di dalam lupa password itu kita tinggal masukkan nick kita, nick yang sudah kita miliki, kita masukkan, datanya nanti akan muncul email ataupun nomor telepon yang sudah pernah kita daftarkan yang berupa clue. Nanti di sini berupa clue, tinggal kita masukkan email yang benarnya, kita submit, nanti akan mendapatkan link lupa password. Setelah kita klik lupa password, kita ambil passwordnya tadi, kita login lagi, sudah selesai pendaftaran seperti itu, dan kita sudah punya akun aktivasi Cortex. Ada tambahannya mungkin dari Pak Randy? Kalau pesan saya buat traveler, dengan Cortex traveler bisa laporan SPT pada saat traveling. Iya benar. Kapan aja ya Pak ya? Dan semua serba online ya. Semuanya serba online. Iya, karena datanya sendiri kan sudah terprepop, tidak perlu kita lagi minta data ke HRD-nya ya. Iya. Oke, jadi sambil traveling bisa sambil laporan SPT. Nggak ada alasan lagi kalau sekarang ya Pak ya, berarti ya. Pastikan di tempat travelingnya aman buat jaringannya, sinyalnya ini ya. Jaringan ya. Oke, jadi memang semuanya kembali lagi ke Cortex ya. Karena dengan satu apa istilahnya, ini tuh namanya apa ya Pak? Cortex ini lebih ke aplikasi ya? Aplikasi sih ya. Sistem ya. Sistem ya? Ya, mungkin paling gampang aplikasi aja aplikasi lah ya. Kita mau lebih paham pada aplikasi. Aplikasi ya. Jadi dengan satu aplikasi aja semua udah terakomodir di sana ya Pak ya. Jadi untuk memudahkan kita juga nih travelers ya. Oke deh, terima kasih banyak buat Pak Fandi dan juga Pak Randy untuk waktunya. Sama-sama Kak Dila. Ya, mungkin bulan depan ganti lagi ya Pak ya. Apa Bapak lagi nih kan? Nggak masalah kan? Nggak ada masalah sih. Masalah. Bisa bertiga juga loh Bapak padahal. Rame gitu. Iya bener.
Oke, berarti nanti kita di bulan berikutnya nggak tahu nih temanya apa, ditunggu aja buat wajib pajak dan juga travelers. Jadi harus dengerin terus Pajak Menyapanya pastinya ya. Terima kasih Bapak. Kita ketemu lagi, sehat selalu. Selamat beraktivitas setelah ini ya, Pak ya. Terima kasih Alila. Dan selamat menikmati kota Solo. Oke, sekaligus juga Dila Kartika harus pamit undur diri nih travelers. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terus simak Pajak Menyapa dan juga pastinya dengerin terus 103,5 TM Radio, musik dan informasi terbaik. Bye bye.